ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فقال الله تعالى في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ثم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Sadaqallahu a'lam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa berkumpul bersama, insyaallah belajar bersama dalam manasik ibadah haji. Guna insyaallah nanti akan mempermudah proses haji kita di tanah suci. Sesuai dengan kaidah usul fikih, sesuatu ibadah yang wajib, maka ilmu mempelajarinya juga wajib. Ibadah haji itu wajib bagi orang yang mampu, maka mempelajari ilmu haji juga wajib. Insyaallah, alhamdulillah sebentar lagi langkah bapak, langkah ibu semakin dekat ke tanah suci. Mari berdoa di dalam hati, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala mulai berangkat sampai melaksanakan ibadah hajinya sampai pulang lagi ke tanah air Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang meraih haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Tuslim sehat, Pak? Ibu Zulwati sehat, Bu? Ibu Danul Hasanah yang paling rajin nanya sehat? Yang paling bawel. Enggak, itu kritis. Karena saya tahu Pak, Bu, ya, kenapa kadang-kadang kami di WA itu tidak terlalu mau merespon. Kami paham sekali ayahanda dan bunda mertua kami, jasadnya saja sekarang di Indonesia, hati sudah sampai ke tanah suci, benar tak? Iya kan? Dan tidak sabar rasanya sampai ke tanah suci. Apalagi tetangga-tetangga yang lain itu haji reguler sudah mulai berangkat. Waduh, kawan saya dah sampai. Iya, iya kan? Tapi tetaplah bermunajat sama Allah, minta sama Allah dipermudah. Karena hati memang sama Pak Bu. Kenapa saya putar tadi video-video umroh perjalanan ke tanah suci? Kenapa? Kami juga rindu Pak Bu. Sebenarnya melihat bapak dan ibu yang akan berangkat, aduh ya Allah ya Rahman, kami tak mau berangkat. Iya kan? Tapi insya Allah bapak dan ibu sebentar lagi sudah ke tanah suci. Ayo, sebelum kita mulai manasik haji kita hari ini, ya, sebelum mulai manasik saya mau kita getarkan hati kita dulu dengan kalimat talbiyah.
Bisa apa? Hafal tak? Hafal? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya, ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ayo ulang lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jadi itu hikmahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Nanti kita bahas sedikit. Tapi sebelum kita memulai, mari ayo bismillah, ayo tundukkan kepala sama-sama ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berniat iktikaf hari ini untuk mempelajari manasik haji Allah. Berikanlah pemahaman kepada kami, berikanlah pengetahuan kepada kami, sehingga kami nanti bisa melaksanakan haji dengan lancar dan dalam ridho-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, yang kami muliakan, sebelumnya kami mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini bapak ibu bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya kami belum manasik? Ya Pak Bu, ya, tidak ada sedikit pun niat kami untuk menunda-nunda, tapi perlu kita sampaikan bahwa proses ibadah haji reguler dengan proses haji plus itu berbeda Pak. Ya, dan semua nanti dalam proses pelaksanaan kita haji itu kami sendiri yang langsung bimbing. Kalau haji plus itu tinggal mengikuti arahan saja, ya, tinggal mengikuti arahan saja. Makanya memang kami tak mau jauh-jauh lagi, karena pada dasarnya kita dibimbing semuanya. Kalau disuruh menghafal semuanya pusing. Coba lihat dulu berapa tebal, hafal tak dalam waktu 4 hari 5 hari. Betul, asal bisa hafal. Kalau bisa hafal saya kasih kerbau 1 ekor. Jangankan ibu, saya saja sampai sekarang tak hafal semuanya. Iya, ya. Makanya nanti kami hanya akan ajarkan bagaimana proses ibadah umrohnya. Yang penting paham. Oh iya, umroh itu dimulai dari sini. Nanti ibadah hajinya mulai dari sini. Larang-larangannya seperti ini. Ibadahnya pelaksanaannya seperti ini. Barulah cukup paham. Alhamdulillah. Masalah rumahnya nanti itu sunnah. Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini
terbetik di dalam hati bapak dan ibu kami yang belum menasihkan. Kami mohon maaf, tidak ada sengaja. Baik, yang kedua kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah mengamanahi kami sampai hari ini. Ya, kami berdiri di sini, alhamdulillah saya terkenal ya Bu ya. Ya, nanti ke depannya ini teman saya Pak Diki juga akan menjadi pensiar kami, Pak Diki ya. Insya Allah beliau juga akan nanti bantu kami menyampaikan haji dan umroh. Insya Allah kita doakan beliau juga cepat umroh Pak. Ya. Lalu saudara yang di sana Opi, kawan kita yang menjaga keamanan di sini. Ya, di security memang kami rangkul Pak. Memang kenapa? Karena tidak ada bentuk kemungkinan untuk siapa saja. Ka'bah itu, Makkah Al-Mukarramah itu, Masjid Nabawi Al-Munawwarah itu bukan milik segelintir orang, milik seluruh umat Islam. Siapapun berhak menginjakkan kaki ke sana, termasuk kawan-kawan kita siapapun, tak perlu kita lihat backgroundnya apa. Ya, nah, beliau ini juga kita doakan mudah-mudahan cepat berangkat umroh atau haji. Kalau yang di depan tak perlu kita tanyakan lagi Pak Bu. Beliau ini tuan takurnya di sini. Ya, tuan takurnya di Pakem Palembang ini. Beliau ini haji tahar, beliau sudah berangkat haji 2019 kemarin. Ya, alhamdulillah. Kenapa kita bawa juga? Karena nanti bertugas sebagai prakteknya pasang kain ihram. Beliau itu paham gitu. Ya, bagaimana ibu-ibu nanti membimbingnya. Mungkin nanti sebagian saya juga akan minta beliau untuk menyampaikan sharing tentang pengalaman beliau. Ya, pengalaman beliau ketika melaksanakan ibadah haji secara suci. Ya, kita nanti belajar dari dia. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami harus sampaikan secara jujur, secara amanah. Ya, alhamdulillah harusnya pembukaan hari ini kebetulan masih ada satu teman kita, kawan kita yang memiliki kantor kita ini, Pak Haji Awaludin. Harusnya ada sambutan dari beliau pagi ini. Saya sudah kabari juga tadi subuh, tapi mungkin beliau ada kegiatan yang lain. Mungkin nanti di sela-sela kesibukan beliau, kalau ada waktu kesini mungkin tak penutupan atau apa, beliau akan datang juga akan menyampaikan sharing sama kita bagaimana kita kalau ingin melaksanakan ibadah haji. Ya. Lalu kami ingin sampaikan, kemarin ibunda sering bertanya kapan nih koper kita datang. Udah datang, udah dapat datang. Inilah koper kita. Ini secukupnya saja, nggak bisa masuk kota di dalam, nggak bisa. Ya, pohon kurma nggak bisa. Ya, itu hanya untuk pakaian saja. Kenapa kemarin agak telat? Karena memang kami menunggu dulu dari orang yang membuatnya. Karena yang haji ini kan dadakan, kita nggak tahu apakah haji tahun ini atau tidak. Tiba-tiba memang ternyata haji, harus kita pesan dulu. Ya, baru sampai 2 hari yang lalu kalau tak salah di kantor. Ya, kalau tak salah. Lalu kami ingin sampaikan, seharusnya dikarenakan jamaah Palembang ini cuma 3 orang, 3 itu harusnya kita tidak ada manasik ke Palembang. Harusnya. Ini saya sampaikan secara harusnya jamaah itu berangkat khusus Palembang, diberangkatkan itu kita tanggal 30. Coba ibu lihat jadwal, di situ harusnya tanggal 1 sudah sampai di Jakarta. Ya kan? Khusus jamaah Palembang insya Allah itu besok berangkatnya lebih cepat. Ibu bapak berangkatnya tanggal 30 insya Allah. Kenapa? Karena Pakem pusat mengatur jadwal manasiknya, masih ada nanti manasik lagi di Jakarta. Sebenarnya tak ada manasik sini, tapi karena kami melihat Ibu Nur Hasanah nangis terus tiap malam. Iya kan? Selalu ngewe, selalu WA saya, Pak Andika, kasihan pula saya lihatnya. Daripada tak tidur, bagus saya buat manasik. Ya, jangan pikirkan Bu, orang kok haji plus manasiknya di hotel. Kami kok haji plus masih di masjid. Benar tak? Kenapa di masjid? Karena memang seharusnya belum manasik. Kami buat sendiri manasik Pak. Begitu kan cerita kami sama Bu Hasanah, sama Ibu Suwan, sama Pak Muslim. Kami itu di Palembang sekali lagi saya sampaikan, kemarin kami sudah sampaikan sama Haji
sebisa mungkin akan kami bantu Ibu Bapak, khusus di Palembang. Ya, apapun yang tidak ada kebijakan pusat kami buat kebijakan supaya apa? Ibu dan Bapak tak lagi ngigau-ngigau mimpi. Oi, aku dari depan Ka'bah lagi mimpi, mana tahu mimpi pula di rumah tadi itu kan ada sabar lagi sampai buka. Iya kan? Nah, maka kami buatlah manasik hari ini. Tapi nanti pesan saya, kalaupun di manasik lagi di sana nanti tanggal 30 ikuti saja. Ya. Saya makanya selama 2 hari ini saya akan fokus pada umroh, haji, wajib haji selesai. Baru setelah itu sunnah-sunnahnya, ya, bagaimana sholat jamak, bagaimana sholat qashar, bagaimana jamak qashar, bagaimana sholat dalam perjalanan saya akan ajarkan. Bagaimana nanti sholat mayit di sana saya ajarkan selama di sini. Nanti besok bagaimana teknisnya program kegiatannya mungkin mengikuti yang sebenar-benarnya lewat kantor-kantor desa. Tapi mungkin insya Allah apa yang saya sampaikan tentang ibadahnya mulai umroh hajinya saya rasa tidak akan ada perbedaan sama saja. Tinggal Ibu besok Bapak di Jakarta mendalam lagi, mengulang lagi. Siap? Siap ya? Udah? Yakin kami baik sama Ibu? Iya Bu? Iya Bapak? Alhamdulillah. Nanti koper apa saja isinya di akhir. Sebelum pulang saya kasih tahu. Kita fokus sama ibadah itu, haji dan umrohnya. Siap kita mulai? Siap kita dengarkan? Pasang niat dan hati baik-baik. Ya. Apa yang saya sampaikan ini Bu, ini adalah pengalaman kami ketika mengurus jamaah haji dan umroh. Insya Allah apa yang kami sampaikan itu yang benar adanya. Ya. Saya tidak takut kalau ada ceritanya agak ngeri sedikit nanti bukan nakut-nakuti. Kalau ada ceritanya sedikit agak mengekang nanti bukan mau mengekang Bapak dan Ibu. Tapi ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh biasanya itu selalu ada namanya rukun. Ya, ada nanti larangan-larangan. Ada masa-masanya kita dilarang melakukan sesuatu yang halal, dilarang. Ya. Yang halal diharamkan sejenak. Nah, nanti ada larang-larangannya. Cermati itu dengan baik, pahami itu dengan baik, ingat apa yang saya sampaikan dengan baik. Ya, karena ini jemaah Indonesia ini luar biasa, luar biasa tak teratur. Iya, bukan luar biasa banyaknya ya juga, tapi tak teraturnya. Paling bandel jemaah Indonesia. Susah ngaturnya, badan kecil-kecil tapi paling bandel. Iya, orang Arab itu besar-besar tapi tidak terlalu bandel. Orang kita, badan kecil-kecil bandel di kita ampun. Tidak bisa dilarang. Nah, maka apa yang dilarang nanti dalam ibadah haji dan umroh, tolong perhatikan baik Pak. Baik. Saya mau sampaikan dulu apa itu haji, apa itu umroh. Oke? Dengarkan yang baik-baik. Saya mau kita menetralkan hati dulu, pahami dulu. Sesuai dengan mukadimah yang saya sampaikan tadi, firman Allah yang pertama, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, tunaikanlah haji dan umrah karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang Pak, bukan ingin ketika pulang dipanggil Bu Hajah, bukan nanti ketika pulang dipanggil Pak Haji, tidak. Tapi kita melaksanakan ibadah haji dikarenakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan Allah, undangannya kita penuhi, kita datang dan kita laksanakan ibadah haji dengan baik. Banyak orang Pak berangkat haji itu hanya karena pengen pamer. Apa buktinya? Apa buktinya? Coba lihat sekarang berapa banyak orang sampai di Mekah. Alhamdulillah guys, kami ada di depan Ka'bah. Iya tak? Iya kan? Pamer Pak, ria itu dijaga sekali. Ya, jangan sampai hati kita ini dihampiri oleh ria. Kadang tipis Pak Bu, kita tak sengaja itu. Ya, makanya saya kalau ketika umroh, ketika haji mengelilingi tawaf, saya larang jemaah bawa HP.
Tapi kalau hanya untuk dakwah, setelah itu dia foto sama istrinya, ayo saudaraku kita tunaikan ibadah haji, terus lagi kita mampu. Nanti kalau kita sudah tak ada pengawalan, kita ada gunanya. Dakwah boleh Pak. Tapi sekarang coba lihat orang sudah aneh-aneh berangkat haji dan umrah Pak. Ya, alhamdulillah guys, sudah 7 kali tawaf. Ya kan? Kamu kapan? Nah, katanya. Nah, itu dijaga sekali. Ingat kata Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Luruskan niat itu mulai dari tanah air. Berapa banyak orang yang sampai ke Mekah karena niatnya tak mereka luruskan, akhirnya sampai di sana bukan ibadah yang dilaksanakan, tapi itulah tadi. Ada tadi ibu datang pohon kecil tadi kopernya. Saya mau kopi banyak. Iya kan? Saya nak ini. Tadi ada ibu Pak Tuslim dengan 3 hari Pak. Jadi begitu Pak. Ya, luruskan dari sekarang. Makanya kami dulu waktu kecil-kecil belajar manasik kecil-kecil, ya kan? Waktu di madrasah ada yayasan namanya Aliyah. Ketika belajar praktek haji umroh, apa kata guru-guru kami? Modal berangkat haji itu Pak cuma 3 Pak yang perlu kita jaga. Apa itu? Yang pertama, tazkiyatun niyah. Bersihkan niat. Niat ini susah Pak. Hati ini tempat setan untuk membisikkan kita. Setan itu secara halusnya itu lewat hati. Coba baca ayat Al-Qur'annya. Ya. Tempat yang pertama dihasut oleh setan itu hati, Pak. Aku bisa tapi kalau datang bisa silakan haji. Baik. Hati bermasalah. Ya. Alhamdulillah dari kampung kami apa namanya? Kamu Pak Muslim? Hah? Tunggal ini cuma kami berdua yang naik haji, terus yang naik haji reguler. Ini contoh nih Pak. Iya. Kadang-kadang hal yang seperti itu kita tak sadar Pak. Tak sadar gitu. Maka luruskan niat, tazkiyatun niat, bersihkan niat. Yang kedua, tazkiyatul mal, bersihkan harta. Catat kalau ada yang mau. Tazkiyatul mal, bersihkan harta. Bagaimana cara bersihkan harta? Mau berangkat buat walimatus syafar dulu. Panggil tetangga sedekah. Ya. Masak pindang. Panggil kami datang. Iya Pak. Memang begitu memang. Iya kan? Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sedekah untuk orang itu beri dia minum dan makan. Al-ma, kasih minum, beri makan. Wat'aimul ji'an, beri makan tetangga-tetangga. Itu kata la yadkhulul jannah al-jannatu mustaqatu. Iya kan, kata Rasulullah dalam hadisnya salah satunya wa wat'aimul ji'an, beri makan tetangga. Apalagi mau berangkat haji, potong kambing seekor yang kecil, cakar bau dulu lah. Kambing seekor yang kambing muda, panggil tetangga. Kenapa Pak? Belum tentu kita kan kadang-kadang tak tahu harta kita beri sebenarnya itu harta halal atau tidak. Iya kan? Kadang-kadang kita tak tahu Pak. Kadang-kadang ada yang bercampur harta kita itu yang subhat, yang abu-abu. Nah, dari mana datangnya? Kita tidak ingat kan? Maka tazkiyatul mal, bersihkan harta kita. Sedekah. Ada anak yatim panggil. Kalau ada rumah panti asuhan dekat rumah tuh bagi sedekah sebelum berangkat haji Pak. Ya, luruskan niat. Ya, bersihkan harta. Yang kedua. Yang ketiga, bersihkan diri. Namanya tazkiyatun nafs. Bersihkan diri kita. Pak, dulu kita selama 50 tahun hidup udah banyak dosa kita Pak. Iya kan? Yang sengaja atau tidak sengaja.
yang terang-terangan ataupun yang sembunyi, yang besar ataupun yang kecil. Tidak sadar kita Pak. Udah berapa banyak dosa kita. Orang yang berangkat haji kata Rasulullah SAW sama dengan menghadapi kematian. Sama Pak. Banyak orang apalagi musim haji kita dengar sekali berangkat tak pulang-pulang lagi Pak. Tiba-tiba injak di terowongan Mina. Banyak yang meninggal. Tiba-tiba ditimpa kren, besi dari atas jatuh, meninggal. Maka kata guru-guru kami dulu, murabbi kami, ketika belajar dulu di madrasah, tazkiyatun nafs, luruskan, bersihkan diri. Banyak dosa kita Pak. Allah saja tutup air kita. Iya kan? Begitu sayangnya Allah ditutupnya air kita, tidak nampakkannya Pak. Kalau Allah tampakkan malu kita, apalagi ini bukan haji. Makanya orang banyak kadang-kadang takut berangkat ke Mekah itu Pak. Belum siap berangkat. Banyak dosa kami dulu. Insya Allah Allah tak sekejam kita. Allah itu apa-apa dan apa. Baik, walaupun sebesar apapun dosa kita zaman dahulu, waktu mudanya contoh Pak Muslim pacarnya lebih dari satu. Contoh, ini contoh, ya. Kan kita tak sengaja, Pak. Ya kan? Atau dari kecilnya itu tak sengaja sama kawan-kawan nakalnya luar biasa dia main bola. Tak sengaja lupa tak sengaja kan, atau sengaja pergi kumpul sama kawan-kawan, pergi ke kebun orang ambil dogan orang, dia kan kelapa orang, tak tahu kita ambil jamu orang yang kita tak sengaja, ya kan? Jadi dosa-dosa yang dahulu itu sebelum berangkat maka bersihkanlah dulu. Nanti akan kita berderet saya penjelasannya sampai nanti haji. Oke? Maka sebelum kita berangkat ini Pak, mohon ampunlah sama Allah banyak Pak, banyak karena belum tentu lagi kembali. Tapi kita berdoa insya Allah selamat lagi, selamat pulang ke tanah suci. Karena perjalanan haji memang tidak semua orang bisa. Iya Pak. Berapa banyak orang ditinggal di sana? Juga banyak sawitnya, juga banyak kebunnya, tapi belum dipanggil Allah. Berapa banyak orang yang tinggal di talang kelapa, tapi tidak semuanya dipanggil Allah. Bapak dan ibu adalah orang pilihan yang diundang Allah tahun ini berapa? Diundang Allah. Manfaatkan pengundang ini dengan baik, jangan disia-siakan. Ya, saran saya kalau bawa HP menghubungi keluarga itu 2 hari sekali, 3 hari sekali lah. Cukup nanya kabar saya sehat udah. Kalian di sana sehat? Sehat udah matikan. Fokus ibadah. Bisa Pak. Ya. Karena nggak dulu. Iya Bu. Cobalah tanya Haji Tahap. Kami kenapa ulangkan ini terus Bu? Karena biasanya kalau tak dimulai dari sini, tidak benar sungguh-sungguh dari sini meniatkan itu, sampai di sana Pak Muhammad itu yang baru kadang-kadang ditampakkan. Kenapa? Karena tak sungguh-sungguh dari sininya. Tapi kalau udah sungguh-sungguh dari sini, insya Allah yang kata orang nanti ditampakkan Allah di sana, nanti di apa Allah kita di sana dibuka ayat itu tak ada Pak. Insya Allah tak ada. Insya Allah tak ada. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya dan ketentuannya mulai dari tanah air diluruskan dia, bersihkan harta, bersihkan diri. Sekali lagi saya ulang lagi, bersyukurnya bapak dan ibu tahun ini bisa haji Pak. Saya saja nunggu juga bisa tahun ini. Tidak juga berangkat tahun ini. Ibu dan bapak dipanggil. Masya Allah, biasa. Lalu yang perlu kita ingat, berapa banyak orang yang sudah berangkat haji? Apa yang sudah berangkat haji? Juga sudah lulus porsinya tahun ini. Seminggu yang lalu ini banyak Pak, coba cek. Banyak. Tidak bisa. Tapi alhamdulillah bapak dan
Ya, bersyukurlah sama Allah. Luruskan itu. Ya. Baik. Saya mau jelaskan. Kita berangkat tahun ini haji. Ya. Haji itu ada 3 macamnya, Pak. Ada namanya haji qiron, ada namanya haji ifrad, ada namanya haji tamattu. Haji qiron itu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan sekaligus. Ini sebenarnya adalah haji yang paling afdol. Untuk semua rasa yang pernah ada, doaku kan selalu menyertaimu. Sekaligus. Tapi kita tidak kaji haji. Kalau kita kaji, tidak cukup 2 hari, sebulan kita. Oke? Saya hanya mau kasih tahu saja. Itu yang paling tinggi tingkatan hajinya. Tapi itu kalau orang-orang yang di sekitaran Mekah. Kita ini kan bukan orang yang di Mekah. Ini saya mau menegaskan dulu sama Bapak dan Ibu. Jadi nanti tidak terombang-ambing pikirannya kalau ada orang, oh kalian hajinya itu haji yang paling rendah. Kalian haji qiron lah macam kami. Ya, jadi Ibu jangan lagi ragu. Maksud saya itu, jangan lagi ada keraguan. Oke ya. Memang haji qiron itu haji yang utama, tapi itu syaratnya orang mukim di Makkah. Contoh orang Indonesia yang sudah bekerja di sana mukim di lama-lama, atau datangnya 2 bulan sebelum haji mukim di sana, itu memang diutamakan pakai haji qiron. Ya, tapi kita tidak kaji haji. Saya hanya mau kasih tahu saja. Yang kedua namanya haji qiron. Haji qiron, haji ifrad. Haji ifrad itu melaksanakan haji dulu baru umroh. Haji dulu baru umroh. Ini biasanya orang-orang yang sekitaran Timur Tengah, sekitaran Arab Saudi. Tapi bukan orang negara Arab Saudi. Contoh orang Mesir, orang Pakistan, ya, orang India. Itu namanya haji ifrad. Haji dulu baru umroh. Dan itu ada di syariat dalam Islam. Ya, bukan kita buat-buat. Tapi juga kita tidak kaji haji itu. Oke? Yang ketiga namanya haji tamattu. Haji tamattu ini mendahulukan umroh dulu baru haji. Umroh dulu baru haji. Haji tamattu namanya. Ini bagi orang-orang yang jauh dari Arab Saudi dan tidak sekitaran Arab Saudi, termasuk lagi Indonesia. Makailah kita dulu. Karena apa kita pakai umroh dulu baru haji? Karena biasanya syariat itu tahu menetapkan kita terlalu jauh, capek, ya kan? Kalau kita pakai ihram dahulu dari awal, biasanya orang Indonesia tidak sabar. Kalau kita pakai haji, ya, kalau kita pakai haji qiron, bukan tamattu baru, maka ketika masuk bulan haji itu 1 Zulhijjah kita mulai pakai ihram. Walaupun kita belum berangkat nih, dari Indonesia udah pakai ihram kita. Akan lama kan? Makanya dikasihlah kemudahan pada Rasulullah, namanya haji tamattu. Diperbolehkanlah walaupun nanti ada larangan yang kita langgar dan kita bayar. Oke? Dan itu disyariatkan dalam agama kita. Dan kebanyakan dan seluruh jamaah Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang pakainya haji tamattu. Kita umroh dulu baru haji. Paham ya? Jadi yakin ya kita pakai haji tamattu ya. Tidak ada ragu lagi ya. Oke? Nanti takutnya ada orang di luar kita, dia cerita. Dan kebetulan karena dia udah sering haji, dia ambil haji qiron. Contoh, wah haji itu kurang afdol. Nah, ibu udahlah mulailah ragu. Itu maksud saya, takutnya saya ini dan bapak ragu. Tidak usah ragu. Dalam ketentuan agama kita, fikih haji itu haji sesuai dengan syariat Islam ada 3, termasuk haji tamattu. Ingat,
haji tamattu, umroh dulu baru haji. Umroh dulu baru haji. Nah, sekarang saya jelaskan umroh dulu. Karena nanti kita berangkat ini sekaligus dua kita laksanakan, umroh dan haji. Saya ceritakan tentang umroh dulu. Baru setelah itu haji. Paham ya? Biar paham. Umroh. Umroh itu mengunjungi Baitullah dengan berniat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dirukunkan dalam rukun umroh. Itu umroh. Ya. Dengan melakukan yang namanya berihram dari tempat mikot. Ya, ada nanti namanya dia berihram dari tempat mikot, ada mikot. Ya, ada rukun di rukunnya. Jadi dalam pelaksanaan haji dan umroh ada namanya rukun-rukun, ada namanya rukun yamani dan rukun zamani, makani dan zamani. Kalau rukun makani dia berdasarkan tempat kita masang ihramnya, itulah umroh. Kalau orang umroh dia kapanpun bisa melakukan ibadah umroh kecuali tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah dan pada hari Arafah. Itu tidak boleh umroh. Selain itu boleh umroh, kapanpun boleh umroh. Itu umroh. Ada namanya rukun makani. Nanti kita masang niatnya ada tempat-tempatnya. Ditetapkan oleh Rasulullah. Kalau di Mekah ada namanya Tan'im, ada namanya Jikrona, ada namanya yang lam-lam. Ya, banyak tempatnya. Itu sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Rukunnya rukun namanya rukun makan. Nah, ini pada awal alhamdulillah masalah Pak. Ya, rukun makan. Saya stopkan dulu nanti sampai rukun makannya atau zamani. Mungkin kita minta dulu sambutan Pak Awal baru kita lanjut ibadah. Oke? Karena kita biar sekaligus jalan. Saya Pak, Bro, jangan tegang Pak. Santai aja Pak, kita santai aja, ini kekeluargaan aja. Kalau capek rasanya selonjoran, kalau capek rasanya mau ke kamar mandi makan, ya Pak. Iya. Ya, saya sampiskan dulu sampai rukun zamani ya. Kalau umroh, karena ibadah haji dan umroh itu dua hal yang kita laksanakan. Ada umroh terlebih dahulu baru haji, karena kita pakai haji tamat. Oke. Tadi kita melaksanakan umroh ada rukunnya, ada yang masang niatnya, ada namanya tempat-tempat masang niatnya, namanya rukun makani. Makan itu tempat artinya Pak. Bahasa Arab makan itu tempat. Sampai di Pinang makan itu pindah. Berubah. Iya. Makan, nama makan apa? Makan pindah. Padahal bahasa Arab makan itu artinya tempat. Oke? Nah, kalau kita melaksanakan umroh nanti ada tempat masang-masang niatnya. Sudah berangkat umroh Pak Muslim? Belum, Ibu Nur Hasanah sudah? Dulu berangkat umroh pasang niatnya di Mekah Bir Ali kan? Zulhulaifah namanya. Dalam syariat Islamnya namanya Zulhulaifah. Di Indonesianya lebih terkenal dengan nama Bir Ali. Nah, pakai namanya nanti masang niatnya ada tempat-tempatnya kalau di Mekah. Nah, kalau nanti haji ada namanya rukun zaman, waktu. Jadi haji itu tidak bisa dilaksanakan semau kita. Contoh, datang bulan Ramadan kita laksanakan haji sendiri. Anda bisa Pak. Karena haji itu berdasarkan waktu, cuma dilaksanakan setahun sekali dan itu di bulan Zulhijjah. Tidak bisa sembarangan. Namanya rukun zaman berdasarkan waktu. Puncaknya nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Disitulah puncaknya. Orang di sana itu wukuf di padang Arafah, kita di sini puasa puasa 9 Zulhijjah. Nanti kita jelaskan prosesnya seperti apa. Saya hanya mau sampaikan bahwa ada perbedaan umroh dengan haji. Kalau umroh kapanpun bisa kita laksanakan dan memasang niatnya ada tempat-tempatnya. Kalau haji itu hanya dilaksanakan setahun sekali waktu dia, dan itu hanya dilaksanakan berdasarkan tanggal 9 Zulhijjah. Mulai nanti tanggal 8 sebelum sampainya nanti ada prosesnya akan saya jelaskan
biar ibu paham dari mana boleh umrohnya, dari mana boleh hajinya. Paham ya? Sudah niat tadi ya dalam hati ya, kita berangkat haji tahun ini ya. Ya Bu, menurut sana senyum dulu. Tak usah tegang, senyum dulu. Atau jangan nangis dulu sekarang, nanti lihat Ka'bah baru nangis. Ya lihat saya jangan nangis dulu. Oke, atau lihat Pak Awal nangis jangan dulu. Ya. Nanti nangis. Baik, paham ya sampai di situ ya? Paham ya? Bahwa kita melaksanakan umroh dulu baru haji. Nanti kita bahas umrohnya satu-satu, baru kita bahas hajinya satu-satu, baru nanti mana rukun haji, mana wajib haji saya sampaikan. Bagaimana melaksanakannya? Besok baru kita bahas. Ya. Nah, baik, kita stop sampai di situ dulu. Oh dia. Oke. Baik. Karena Pak Awal mungkin juga ada kesibukan Bu, alhamdulillah beliau sudah datang di tengah kita. Nanti kita juga sambutan beliau, mungkin juga pengalaman beliau haji untuk kita cerita di akhir, sama juga mungkin nanti besok juga haji tahap saya minta juga pengalaman beliau cerita sama kita, biar kita bisa siap-siap apa nanti perlu kita siapkan berangkat haji dan ketika berangkat haji. Ya Bu ya Pak ya. Baik, kita masuk pada umroh. Jadi nanti prosesnya kita di Pakem berangkat dari tanah air itu kan tanggal 1, ya kan? Berangkat dari tanah air tanggal 1 bisa dibaca. Berangkat tanggal tanah air kumpul di Jakarta tanggal 1, insya Allah tanggal 2 sudah mulai berangkat. Sampai di Mekah nanti kita umroh dulu karena kita pakai haji tamattu. Karena belum masuk musim haji. Musim haji itu mulai dari 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 6 hari haji kita Pak. Ya, itu musim haji. Tapi sebelum tanggal 8 Zulhijjah itu kan kita sudah sampai di Mekah, itu tanggal 2. Maka sebelum itu kita umroh dulu. Sampai dari tanah air dapat kamar, bagi kamarnya, taruh barang-barang dalam kamar, sudah tenang, baru nanti diatur oleh panitia, oleh petugas kita umroh. Sekali lagi saya tekankan, apa itu umroh? Ma makna umroh? Apa maksudnya umroh itu? Umroh itu ialah berkunjung ke tanah suci dengan berniat beribadah kepada Allah, dengan melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam ibadah umroh. Itu umroh. Ya. Bagaimana tata cara melaksanakan umroh? Umroh itu ada 5 rukunnya. Dapat ingat baik-baik. Rukun umroh itu ada 5. Yang pertama ihram atau berniat. Itu yang pertama. Ihram atau berniat. Yang kedua tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad sampai lagi nanti kembali Hajar Aswad selesai. Nanti caranya kita pelajari selesai. Yang ketiga sa'i. Melintasi Bukit Safa dan Marwah yang jaraknya lebih kurang 400 meter. Ya, 400 meter dari Bukit Safa ke Marwah itu 400 meter lebih kurang. Sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan berakhir di Bukit Marwah. Itu rukun yang ketiga, sa'i. Yang keempat tahallul. Nanti sampai di Bukit Marwah, tahallul potong rambut sebagai syarat minimal 3 helai. Baru setelah itu tertib. Rukun itu yang kelima tertib. Tertib itu maknanya mana yang didahulukan. Mana yang terakhir. Tidak boleh ibu sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh. Terbalik, namanya bahasa orang Arab sungsang. Ya, kalau ibarat anak-anak baru lahir itu